Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi kita untuk hari ini untuk fisika kelas 12. Oke. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang rangkaian searah atau peralatan arus listrik searah. Oke, di situ kita review lagi pertemuan yang kemarin. Di situ ada yang namanya hukum Ohm, terus rangkaian elektronik, hukum Kirchhoff 1 dan 2, dan aplikasi listrik searah. Oke, kita lihat. Hukum Ohm di sini kalian pasti sudah pernah mempelajarinya ketika kelas 8 atau 9 SMP, terus kelas 1 pernah disinggung pastinya. Di situ rumusnya ya hukum Ohm, V sama dengan I kalikan R, kuat arus kali hambatan itu sendiri atau resistor. Di sini pengukuran kuat arus I sama dengan Q per T. Q itu muatan listrik, T itu waktu. Jadi perbandingan antara muatan listrik dan waktu. Muatan listrik satuannya kolom. Terus kuat arus listrik ini rumusnya yaitu hukum Ohm itu sendiri, V per R, atau V sama dengan I kalikan dengan R. V satuannya volt, I satuannya ampere, R hambatan listrik atau ohm. Hambatan listrik itu sendiri atau resistansi itu tergantung dari 3 hal. Di sini kita mengetahuinya 3 hal. Sebenarnya ada 4, tapi yang perlu kita ketahui itu ada 3 aja dulu. Hambatan listrik atau R itu di pojok kiri bawah, atau resistansi itu rumusnya adalah resistansi atau di situ P miring ya, kalau biar kalian lebih enak, L dibagikan dengan A. Jadi hambatan listrik ini dipengaruhi oleh yang namanya resistansi. Benda apa yang menghantarkan listrik itu, tergantung bendanya, resistansinya. Terus yang kedua adalah panjang penghantar benda tersebut. Cuma saya contoh tembaga menghantarkan listrik. Nah, resistansinya tembaga itu berapa? Terus panjang kawat tembaganya itu berapa? Itu sangat berpengaruh terhadap hambatan. Semakin panjang ya semakin besar hambatannya. Terus luas penampangnya atau A-nya di sini. A-nya itu sangat berpengaruh ya. Semakin besar kawat tembaganya, maka semakin lancar listrik yang mengalir. Saya contohkan jalan juga. Jalan kita anggap itu adalah sebuah kawat penghantar listrik atau resistansi jalan. Nah, mobil di sini adalah listriknya. Saya ibaratkan kayak gitu. Jadi ketika mobil ini melewati jalan tol yang luas penampangnya A-nya itu besar, lebar, apa yang terjadi sama mobil? Lancar. Mobil itu kan listrik. Listriknya berjalan dengan lancar. Tapi kalau jalannya itu sempit, terus listriknya itu banyak atau mobilnya itu banyak, terhambat-hambat, terus panjang, semakin banyak halangan, kayak mobil melewati jalanan yang panjang, ada lampu merah, berhenti, banyak lampu merah. Tapi kalau jalan tol terus jangkauannya pendek, tidak terlalu panjang, L-nya juga hambatannya sedikit. Jadi saya ibaratkan seperti itu ya. Nah, ini terus ini rangkaian pada listrik seperti biasa ada seri sama paralel ya, karena kalian sudah pelajari itu di kelas 1 atau SMP itu pasti bisa. Oke, lanjut.
hukum Kirchhoff 1 ada loop tunggal dan loop majemuk. Oke, ini sudah, karena untuk hari ini kita akan pelajari tentang listrik statis. Oke, ini contoh soalnya, bisa kalian screenshot kalau mau dilihat. Oke. Kemarin ada tugas suruh mencari dalam kehidupan sehari-hari tentang listrik statis ya. Mungkin salah satunya listrik statis itu apa sih? Kan listrik yang statis. Statis itu diam. Berarti nggak bergerak, Pak. Ya bergerak sebenarnya. Cuma komponen-komponen di dalam listrik itu yang diam. Contohnya kayak ketika kalian main penggaris, digesek-gesekkan ke rambut terus menarik kertas-kertas itu, karena mungkin SMP kalian sudah pernah praktek atau MTS ya. Itu yang dinamakan konsep dari listrik statis. Oke. Nah, dalam listrik statis itu ada yang perlu kalian ketahui tentang muatan listrik itu sendiri, gaya kolom atau gaya listrik, terus kuat medan listrik. Jadi listrik itu memiliki yang namanya medan. Hukum Gauss, kuat medan listrik, muatan kontinu, terus ada lagi energi potensial dan potensial listrik, terus kapasitor, kapasitas dari sebuah benda yang menyimpan sebuah listrik, itu yang namanya kapasitor. Oke, kita masuk ke yang pertama tentang gaya listrik. Nah, di sini ada rumusan gaya listrik itu adalah F lambangnya ya. Terus rumusnya itu sama dengan K konstanta, atau di situ dilambangkan 1/4 pi epsilon E kecil, atau permivitas dalam bahan. Satuannya kolom kuadrat per Newton meter persegi Nm kuadrat ya. Atau di LKS mungkin ditulis K kecil, itu konstantanya dari permivitas dalam bahan. Q1 dikalikan Q2 per R12 kuadrat. Q itu adalah muatan listrik, R itu adalah jarak antara 1.1.2 dikuadratkan. Itu persamaan gaya. Nanti sambil kalian sharing-sharing, kalian lihat yang di LKS juga ya. Persamaan kuat medan listrik E sama dengan gaya listrik F yang di atas dibagi muatan 0 atau Q0, atau E sama dengan konstanta kali Q per R2, atau E sama dengan K kecil Q per R2 kuadrat. Ya, K-nya itu diganti sama seperti yang di atas. 1/4 pi epsilon 0. Epsilonnya 0. Yang 0 ya. Jadi Q0 itu adalah muatan uji. Jadi kalian bisa pakai ketiga rumus ini, tergantung apa yang diketahui gitu aja. Terus yang paling bawah itu keterangan juga sudah diketahui, tinggal masukkan saja. Persamaan hukum Gauss. Jadi di sini ada persamaan hukum Gauss. Jumlah garis medan atau flux listrik sama dengan EA kosinus sudutnya. Oke. Nah, persamaan kuat medan muatan kontinu ini tidak perlu sudah, karena jarang sekali muncul. Nah, yang sini ini yang sering kali muncul. Persamaan energi potensial listrik W atau usaha 12 bukan 12 tuh. 12 sama dengan sigma energi potensial ya. Kok sigma apa? Delta energi potensial. Persamaan potensial listrik ini juga sama, ini bisa di screenshot. Di LKS mungkin juga sudah ada. Kemarin kan sudah saya suruh kalian pelajari ini. Ada kapasitor keping sejajar, ada kapasitor bola, ada kapasitor silinder. Yang sering muncul hanya yang di atas, kapasitor keping sejajar dalam soal-soal.
Oke, mungkin untuk rangkaian kapasitor kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena begini saja sudah 10 menit ya. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa belajar. Untuk hasil resuman dari materi ini kalian dapat kirim melalui link seperti biasa, terus foto selfie dengan menyertakan hasil resuman dari materi hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.